Di Prep Squirrel yang sudah mulai ingin segera mengakhiri pertarungan, kini mulai lebih serius dan akan menggunakan skill baru yang ia dapatkan, yaitu skill The Brilliance of Gazing into a Crevice. Di sisi lain, dari tempat rekan-rekan Lingxi yang juga masih sedang bertarung, mereka terlihat cukup dikejutkan dengan perubahan yang terjadi pada Squirrel. Karena di tubuh Squirrel kini mulai muncul aura berbentuk sepasang tangan. Selain itu, pada dahi Squirrel juga muncul sebuah mata ketiga. Dan hal itu benar-benar telah menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi orang-orang di sana. Diketahui, skill The Brilliance of Gazing into the Crevice merupakan skill eksklusif bagi warrior dan juga thief yang didapatkan dari The Darkness of the Crevice, yang mana pemakainya akan mendapatkan mata Asura yang dapat meningkatkan penglihatan dengan jangkauan yang lebih luas, meningkatkan kelincahan serta persepsi. Kekuatan dari kegelapan akan membentuk sepasang tangan serta akan membantu dalam pertarungan, dan juga akan meningkatkan damage sebanyak 2 kali lipat. Ini benar-benar terlihat tidak bagus untukmu, Lingxi. Jika kau kalah lagi dengan The Prep Squirrel, berarti itu GG, pikir Dark Feather. Para anak buah Squirrel yang melihat ketuanya sedang ingin mengakhiri lawannya dengan cepat, mereka pun lalu merasa bahwa mereka tidak boleh mempermalukannya dan juga harus lebih cepat mengalahkan lawan mereka. Kau bisa saja berasumsi seperti itu jika memang kau mampu melakukannya, ucap Dark Feather, dan lalu ia pun mengeluarkan skill Silver Blossom Rainstorm. Blade Shield. Thief itu pun lalu mengeluarkan skill pertahanannya guna menghalau tembakan dari Dark Feather. Dark Feather pun lalu mengganti senjata pistolnya dengan menggunakan senapan rifle. Lihatlah, aku akan menghancurkan perisaimu. Namun dari sisi sebelahnya Dark Feather, tiba-tiba muncul salah satu thief. Tebasan dagger tersebut pun dihalau oleh Dark Feather menggunakan senapannya. Jadi kau mampu menghalaunya menggunakan senapanmu. Kau cukup bagus sebagai seorang archer. Namun yang selanjutnya, kau tak akan bisa lolos dari seranganku hanya dengan goresan kecil di wajahmu, ucap si thief lawan yang ternyata serangannya berhasil melukai wajah Dark Feather. Di sisi lain, di tempat pertarungan para mage, terlihat pihak mage musuh yang berjumlah 2 orang kini mulai menganggap remeh Tilis yang sebagai battle mage wanita. Namun bagi Tilis, kedua musuh masihlah tidak semenarik saat ia melawan Lingxi, dan ia juga mengatakan kepada kedua lawannya bahwa mereka berdua hanyalah sekedar sampah yang hanya berani melawannya dengan 2 lawan 1. Kedua mage yang tersinggung dengan ucapan Tilis lalu mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan penghinaan itu begitu saja. Cukup lakukan saja setiap hal yang kamu katakan itu. Mana materialization, form of peace. Karena aku akan membuatmu membayarnya, ucap Tilis dengan aura energi api kini telah berkumpul pada tinjunya. Di sisi lain, juga ada Ryuko, yang mana wujud transformasinya kini masih membuat para musuh terkejut. Mereka mengira bahwa perubahan wujud Ryuko tersebut hanyalah sekedar skill ilusi. Hanya saja mereka lalu terheran-heran dikarenakan ternyata skill tersebut dapat bertahan sangat lama. Dan dengan fisik serta daya ledak dari kemampuan Ryuko tersebut, mereka pun merasa tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan menggoresnya pun tidak. Tak selang lama kemudian, pada akhirnya mereka menyadari bahwa itu bukanlah skill ilusi. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak pernah melihat skill seperti itu sebelumnya. Ryuko yang lalu meremehkan kedua lawannya dikarenakan ternyata orang-orang dari Divisi 1 Wolfang hanya memiliki kemampuan sebatas itu. Mereka pun lantas emosi mendengar hal tersebut dan berkata pada Ryuko bahwa Ryuko hanyalah besar mulut dengan mengandalkan badan besar dan kekuatannya saja. Orang itu juga mengatakan, jika saja Ryuko berhadapan dengan rekannya yang lain yang juga seorang Deviant di guildnya, maka dipastikan Ryuko akan dikalahkan dengan mudah. Dan orang itu pun lalu menantang Ryuko untuk melawannya tanpa menggunakan skill transformasi jika memang Ryuko berani. Kau pikir aku bodoh? Mengapa aku harus melemahkan diriku untuk melawanmu?
Kau pikir aku memiliki waktu luang? Karena kau tidak bisa memenuhi keinginanku untuk bertarung, aku hanya harus menyelesaikanmu dan pergi untuk membantu teman-temanku. Di sisi lain, aku akui bahwa rekan-rekan timmu itu sangatlah menarik. Memang, mereka benar-benar di luar ekspektasiku. Namun, aku sarankan sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu terlebih dahulu. Tidak perlu untuk itu. Aku yakin, aku sendiri akan bisa mengatasi kalian berempat. Ini akan berakhir dengan cara yang sama seperti saat terakhir kali. Aku sangat berharap aku akan menggunakan ini untukmu, ucap Ling Si yang terlihat kini telah mengaktifkan job class keduanya. Squirrel yang bertanya-tanya dengan perubahan pada Ling Si pun lalu menjawab, "Ini adalah debutku sebagai spell thief." Di dalam dungeon, terlihat Tiana beserta timnya masih bertahan dalam bertarung memperebutkan resources. Hingga tiba-tiba muncul pesan masuk dari Ling Si kepada Tiana yang mengatakan bahwa sekarang waktunya untuk bergerak. Sontak Tiana pun langsung merasa senang dikarenakan mengetahui pada akhirnya rencananya Ling Si dapat berjalan. Dan Tiana pun lalu langsung memerintah anggota timnya untuk menarik diri dari pertarungan, lalu mengikutinya dalam menyerang stasiun checkpoint milik Wolfang. Dari sisi orang-orang di sekitar Ling Si, terlihat bawahannya Squirrel sedang terkejut dikarenakan Ling Si ternyata memiliki kemampuan penguatan seperti bosnya. Lalu Dark Vader, dirinya tidaklah terlalu terkejut dengan aksi Ling Si tersebut, karena sejak sebelumnya dia sangatlah yakin bahwa Ling Si masih memiliki kartu as yang masih disembunyikan dari teman-temannya. Tilis yang lalu merasa bahwa jalannya pertarungan akan semakin baik. Dan juga Ryuko yang sangat senang karena pada akhirnya Ling Si sudah mulai akan serius. "Aku telah menunggu datangnya hari ini dengan sangat lama," ucap Ling Si kepada Squirrel yang lalu. Dengan sangat cepat ia sudah berpindah tempat di dekatnya Squirrel dan, "Sungguh kurang ajar, tapi maafkan aku atas keempat tanganku," ucap Squirrel yang ternyata masih dapat menangkis serangan Ling Si sembari menyombongkan dirinya yang memiliki tambahan 2 tangan. Dan di saat tangan bayangannya akan menusuk Ling Si, tiba-tiba muncul sesuatu yang menghalau. Sontak Squirrel sangatlah terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Maaf, aku tebak maksudmu tadi adalah aku memiliki cadangan 8 tangan kan?" ucap Ling Si yang ternyata kini dirinya telah mengeluarkan pasukan bayangannya. Sebuah kemampuan summoning ya. Aku tak tahu apapun mengenai mekanisme skill summonmu itu. Tapi jika hanya sejauh itu bahkan sangat tidak layak untuk dilihat. Leap of Thorns. Squirrel pun lalu mengeluarkan bayangan pedang dalam jumlah sangatlah banyak. Bayangan pedang yang kini turun selayaknya hujan. Ling Si pun lalu berusaha menghindar dari pedang-pedang tersebut. Hingga pada akhirnya, Ling Si yang masih menggunakan pertarungan dengan mengandalkan kecepatannya, lalu menebas Squirrel. Hingga pada akhirnya, terjadi adu senjata dalam jarak yang sangat dekat di antara mereka berdua. Ling Si lalu memerintah pasukan spektralnya untuk menyerang. Squirrel yang menyadari bahwa pasukan Ling Si akan menyerangnya. Squirrel pun lalu menangkis serangan dari ketiga pasukan spektral itu sekaligus. "Throat Slasher," ucap Ling Si yang akan mengambil kesempatan atas kesibukannya Squirrel. Namun ternyata, lagi-lagi masih bisa dihalau. Apa kau mencoba menemukan pertahananku yang terbuka dengan menggunakan summonmu untuk menyerangku? Itu tidak akan berhasil, ucap Squirrel yang mengejek usaha Ling Si tersebut. Sedangkan Ling Si saat ini merasa bahwa padahal dirinya sudah hampir menemukan timing yang tepat, namun ternyata masihlah gagal. Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat kuat tak jauh dari tempat mereka, yang mana ledakan tersebut adalah disebabkan Ryuko yang saat ini masih bertarung melawan para warrior. Ryuko yang saat ini menghalau serangan dari musuh menggunakan shield yang dibuatnya dari batu. Dirinya lalu merasa bahwa lawannya saat ini ternyata cukuplah kuat.
Karena jika saja itu adalah orang lain, mungkin mereka sudah akan gugur sedari tadi. Namun, Ryuko meyakinkan bahwa ini akan segera berakhir. Sebuah serangan dari batu pun lalu menyerang salah satu dari musuh. Pihak musuh yang kini ternyata sudah berada pada posisi vakum, yaitu saat dimana seluruh skill mereka sedang dalam masa cooldown. Sebuah gumpalan batu lalu berkumpul di atas mereka, dan lalu batu-batu tersebut berjatuhan menghantam mereka. Mereka yang lalu mencoba untuk bertahan dari hujan batu tersebut. Muncullah Ryuko yang akan melanjutkan serangannya. Ledakan yang sangat kuat pun tercipta dari pukulan Ryuko tersebut, yang juga sekaligus menghajar kedua musuhnya. Di sisi pertarungan mage, Blazing Rainbow Fist. Serangan kuat dari Tilis telah membuat para mage musuh tak berkutik. Ditambah lagi dengan tidak adanya seseorang yang menghalau serangan dari Tilis, mereka pun tak memiliki kesempatan untuk membuat serangan. Meskipun skill seorang battle mage tidak menimbulkan damage sebesar mage lainnya, namun kami memiliki keterampilan yang tidak akan pernah bisa kalian tandingi. Sekarang, aku akan membiarkan kalian merasakan ketakutan setiap kali kalian berhadapan dengan battle mage lagi di masa depan. Di pertarungannya Dark Feather, dengan tembakannya yang selalu tepat mengenai sasaran, para Thief musuh pun lalu bertanya-tanya bagaimana bisa pelurunya itu seperti memiliki mata. Dark Feather lalu menjawab, "Sudah kukatakan sebelumnya, kalau aku bisa melihatnya dengan jelas." GG. Di dungeon, orang-orang dari Guild Wolfang kini mentertawakan Tiana beserta anggota timnya yang berlarian melarikan diri. Hingga beberapa saat kemudian, mereka akhirnya menyadari bahwa arah tujuannya orang-orangnya Tiana adalah menuju keluar dungeon, dan mereka juga sangat yakin bahwa tujuan orang-orang Nebulos kini adalah untuk menyerang stasiun checkpoint mereka. Di sisi pertarungannya Lingxi yang merasa yakin bahwa Tiana kini sudah mulai bergerak. Tiba-tiba di sisi Squirrel muncul sebuah pesan dari anak buahnya yang melaporkan bahwa orang-orang Nebulos telah berpura-pura mundur dari pertempuran dan ternyata mereka berniat menyerang stasiun checkpoint. Squirrel yang mengetahui hal tersebut lalu mengatakan bahwa ternyata memang Lingxi tidaklah penurut seperti yang ia bayangkan. Dia telah membuat rekan-rekannya untuk berpura-pura terdesak dan lalu menyerang di saat penjagaan lengah. Hanya saja dirinya masihlah tidak yakin apakah Nebulos akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu atau tidak. Lingxi lalu membenarkan pernyataan dari Squirrel dan mengatakan bahwa sejak awal ini adalah pertarungan antara waktu dan juga beroperasi untuk mendapatkan kesempatan. Lingxi yang kini mengetahui semuanya sudah mulai bergerak. Ia pun lalu berpikir bahwa dirinya tidak boleh membuang-buang waktu dengan Squirrel lebih lama lagi. Di sisi anak buahnya di Brave Squirrel, mereka yang kini mulai berkumpul untuk melawan Ryuko. Sungguh memalukan. Ternyata aku tidak bisa menghancurkan kalian dengan sekali pukulan. Apakah sekarang kalian akan mencoba untuk mengeroyokku? Ucap Ryuko yang lalu tak selang lama kemudian Tilis dan juga Dark Feather ikut bergabung bersamanya. Keenam dari tim Black Hand kini semuanya telah dikalahkan oleh ketiga orang rekan-rekannya Lingxi, dan mereka mengakui bahwa kemampuannya saat ini tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka. Tilis yang lalu mentertawakan pernyataan mereka. Thief dari pihak lawan lalu mengatakan bahwa itu sudahlah cukup, meskipun dirinya bukanlah yang terbaik. Namun baginya Deep Brave Squirrel dipastikan akan mampu mengalahkan lawannya. Dan dia juga memberitahukan Tilis dan kawan-kawannya seberapa kuat Deep Brave Squirrel itu. Dikarenakan menurutnya Squirrel merupakan orang yang benar-benar berada di level yang berbeda. Pada akhirnya, orang-orang dari Wolfang yang tidak menginginkan pertarungan berlanjut lagi, lalu mengajak mereka menyaksikan pertarungan bos mereka masing-masing. Dikarenakan apa yang terjadi selanjutnya adalah tergantung dengan hasil pertarungan tersebut. Spectral Warrior kini telah dikerahkan Lingxi untuk menyerang. Pseudo Flower.
Squirrel pun lalu menyambut para Spectral Warrior menggunakan skill clone-nya. Para pasukan Spectral ternyata dapat dihabisi oleh klonnya Squirrel dengan sangat mudah. Dasar makhluk summon tak berotak, ucap Squirrel. Datang Lingxi yang lalu juga menghancurkan klonnya Squirrel. Squirrel cukup terkejut melihat kecepatannya Lingxi. Bahkan dengan mata ketiganya pun ia tetap tidak bisa mengikuti pergerakannya. Bos Squirrel, hancurkan dia. Tunjukkan padanya perbedaan antara dirimu dengan Tiff itu, sorak anak buahnya Squirrel. Lingxi yang sangat menyadari bahwa kemampuan penumpukan serangannya tidak akan berfungsi pada Squirrel, dikarenakan Squirrel pasti dapat dengan mudah mematahkan serangannya. Jadi, satu-satunya cara untuk mengalahkannya hanya dengan menggunakan pergerakan tubuhnya untuk membuat jarak. Lingxi kini sudah mulai membuat pergerakan. Kemarilah. Kiss of the Veil Serpent. Lingxi pun akhirnya mengeluarkan skill magenya, yang mana jiwa dari The Veil Serpent akan menyelimuti lawan serta menyebabkan magic damage. Setelah target dipilih, maka physical attack pengguna akan meningkat terus-menerus, dan di saat Veil Flames diaktifkan, maka akan menyebabkan ledakan magic damage sebesar 150 kali physical attack kepada lawan dan juga area sekitar. Squirrel yang sangat terkejut serta tidak mengetahui skill apa yang digunakan Lingxi. Ia pun lalu mencoba mengeluarkan tangan bayangannya untuk menangkap Lingxi. Namun, kecepatan Lingxi yang saat ini benar-benar sangat jauh dari top time yang dimiliki Squirrel, sehingga ia pun gagal menangkapnya, dan Lingxi yang saat ini telah berada di hadapannya. Pada akhirnya ia menyadari bahwa itu adalah celah yang dimiliki di antara dirinya dengan Lingxi. Jiwa dari The Veil Serpent lalu melesat ke arah Squirrel dan berhasil membuat goresan pada tubuhnya. Selain itu, lengan tambahan milik Squirrel ternyata juga menjadi error dikarenakan tak sanggup mengikuti kecepatan Lingxi, dan dirinya pun hanya mampu tidak mengerti mengapa itu semua bisa terjadi. Sudah kukatakan padamu, aku di sini adalah untuk menyelesaikan urusanku denganmu. Apa kau siap untuk menerima Evil Python Poisonous Kiss? Ucap Lingxi yang sudah berada tepat di belakang Squirrel. Pergerakannya, ia akan menyerang sebelah kiri. Ternyata yang diserang Lingxi adalah tubuh Squirrel bagian kanan. Squirrel sangatlah terkejut dikarenakan tebakannya telah salah. Tidak akan ada waktu bagimu untuk menyesuaikan ritmemu. Aku akan mengembalikan tendangan ini untukmu. Tendangan telak dari Lingxi tepat mengenai tubuh Squirrel. Anak buah Squirrel yang melihat bosnya dihajar habis-habisan pun tak dapat berkata apa-apa lagi. Sedangkan menurut Dark Vader, saat ini Squirrel benar-benar sedang berada dalam mode panik. Menghadapi sebuah serangan yang secepat cahaya seperti itu akan sangat sulit untuk bersikap fokus. Kini Lingxi sudah mulai akan menyerang lagi. Squirrel yang menduga serangan tersebut akan diarahkan pada perutnya. Ia pun lalu berencana akan meng-counter attack serangan tersebut. Namun, lagi-lagi Squirrel salah menebaknya. Ternyata Lingxi masih mampu menghalau counter attack dari Squirrel. Squirrel yang sangatlah terdesak dikarenakan semua prediksinya telah digagalkan Lingxi. Tiba-tiba Lingxi mengatakan, top timeku itu jauh lebih unggul daripada milikmu. Tendangan berlapiskan Veil Flames tepat mengenai Squirrel. Bajingan, bagaimana bisa top time miliknya lebih baik dari punyaku? Pikir Squirrel. Anak buahnya yang khawatir dengan keadaan bosnya lalu mulai berdatangan untuk membantu. Squirrel yang lalu menyuruh mereka untuk pergi karena menurutnya ia tidaklah memerlukan bantuan. Apa kau benar-benar tidak memerlukan bantuan? Ucap Lingxi yang lalu tiba-tiba api Veil Flames pada tubuh Squirrel mulai membesar. Squirrel yang terkapar dikarenakan api pada tubuhnya membuat anak buahnya mendekat dan segera menyuruh mage untuk menyembuhkannya. Dirinya yang kini mulai tersadar bahwa api hitam pada tubuhnya itu ternyata tidak dapat padam. Lingxi pun lalu merapalkan sihirnya. Veil Flames, meledaklah.
Fire Flames yang telah diaktifkan lalu meledakkan orang yang terkena api tersebut dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kenapa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan Squirrel beserta seluruh anak buahnya yang terkena telak ledakan tersebut, mereka pun menerima damage sejumlah attack power dikalikan 150%. Mereka lalu terus terbakar hingga pada akhirnya mereka semua pun hancur berkeping-keping. Di Prep Squirrel, skor kita kini telah ditentukan, ucap Lingxi yang kini telah berhasil memenangkan pertarungan. Kau sangatlah keren, saudara Lingxi. Gerakan macam apa itu? Sebelumnya aku tak pernah melihatmu menggunakannya. Api itu seperti bagian dari api milikku. Aku akan menjelaskan pada kalian nanti. Ambil perlengkapan yang telah kuberikan sebelumnya pada kalian. Mereka pun lalu mengambil grappling hook dan juga mengenakan paraglider. Butuh beberapa waktu bagi Deep Prep Squirrel untuk dibangkitkan kembali. Jadi Lingxi pun mengajak mereka bekerja sama dengan Tiana untuk dapat menyerang stasiun checkpoint dari luar. Ikuti aku, kita akan pergi di sekitar jurang dan lalu mendarat tepat di stasiun checkpoint milik Wolfang. Ayo kita kuasai semua stasiun checkpoint mereka. Dan tim Shadow pun kini mulai terbang menuju tujuan mereka. Sebenarnya, dengan adanya garis pertahanan dari wakil guild leader di Prep Squirrel, skema apapun yang akan dilakukan Nebulos dipastikan akan dapat dihancurkan. Namun, tak ada satupun dari pihak Wolfang yang menduga bahwa ada kemunculan faktor yang tak terduga seperti Lingxi. Salah satu orang yang mampu membuat ritme orang-orang Wolfang menjadi sepenuhnya berantakan dan meluncurkan serangan kepungan yang menghancurkan garis pertahanan Wolfang. Cukup banyak waktu yang diperlukan di Prep Squirrel untuk kembali dibangkitkan. Dan member dari Nebulos yang dipimpin oleh Lingxi dan juga Tiana pun dapat dengan cepat menyerbu serta menguasai seluruh stasiun checkpoint. Pada akhirnya, dalam menghadapi serangan seperti itu, orang-orang dari Wolfang pun tidak memiliki harapan untuk menang. Dan di Prep Squirrel pun hanya bisa mundur dengan kesal dan menyerahkan hak atas dungeon. Pertarungan dalam memperebutkan hak atas dungeon skala kecil yang telah dipersiapkan oleh kedua tim dalam waktu yang sangat lama pun pada akhirnya tercapai. Tempat berpindah ke ruangan meeting Guild Nebulos. Stillwater, pertarungan untuk memperebutkan hak atas kepemilikan dungeon telah berakhir. Bagaimana hasilnya? Seperti yang telah kau prediksi, sebuah kemenangan besar. Lingxi mengeksekusi semua rencana dengan sempurna. Di bawah pimpinan Tiana, Nebulos berhasil menguasai seluruh stasiun checkpoint. Sampaikan pesanku kepada seluruh guild. Kita akan menyambut kepulangan Lingxi dan juga yang lainnya.